Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa'akthiru alayya minas salati fi," maka berbanyak membaca salawat untukku pada hari itu. Maka ayo kita rajin, semangat membaca salawat kepada Rasulullah SAW agar kita bisa mendapatkan syafaatnya beliau nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Jika ada orang yang mengatakan, apa urusan saya dengan negara Palestina atau dengan warga Palestina yang tinggal jauh sana, maka kalau ada seorang yang seperti itu, maka dia tidak pernah ngerti ajaran Islam. Dia tidak pernah baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak pernah baca surat Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina. Alladzi barakna haulah, yang telah diberkahi sekitarnya. Maka wajib bagi kita umat Islam peduli dengan warga Palestina, dengan negara Palestina, karena urusan Palestina bukan hanya urusan orang Palestina sendiri, tetapi urusan seluruh umat Islam. Oleh karena itu, warga Palestina dan khususnya warga Gaza saat ini sangat membutuhkan bantuan dari kalian, sangat membutuhkan doa dari kalian. Maka marilah kita mendoakan mereka di setiap sujud kita, setiap salat kita, setiap tahajud kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan saudara-saudara kita di sana, keluarga saya di sana, kekuatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka kesabaran agar mereka bisa bertahan menghadapi musuh kita semua, orang Zionis la'natullahi alaihi. Target Zionis di Gaza bukan hanya membunuh warga sipil, bukan hanya menghancurkan rumah-rumah warga sipil, bukan hanya menghancurkan sekolah, rumah sakit, tetapi salah satu targetnya mereka menghancurkan rumah-rumah ibadah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid-masjid. Ya, dari jumlah 1.200 masjid yang berada di Gaza, 1.000 masjid yang telah dihancurkan oleh mereka. Tapi meskipun masjidnya dihancurkan, tetapi mereka tidak bisa jauh dari masjid, sehingga mereka tetap memakmurkan masjid meskipun masjidnya sudah dihancurkan. Makanya kalau ada yang bertanya, apa rahasianya mereka sampai saat ini 140 hari dibunuh, dibombardir, diserang oleh Zionis, tetapi mereka masih bertahan. Sebenarnya ini rahasianya mereka. Mereka tetap dekat dengan... Kenapa kita harus peduli dengan Palestina? Kenapa harus kita cinta terhadap Palestina, terhadap Masjidil Aqsa? Alasan yang pertama dan yang terutama, karena urusan Palestina itu menjadi bagian atau menjadi urusan akidah dan iman kita umat Islam, menjadi bagian dari iman dan akidah kita umat
umat Islam. Dalam Al-Quran Al-Karim, dalam Sunnah Nabi SAW, ada sekitar 6 ayat yang menceritakan kedudukan Masjid Al-Aqsa itu. Ada puluhan hadis yang menceritakan keagungan, keistimewaan Masjid Al-Aqsa itu. Oleh karena itu, wajib bagi kita umat Islam tetap peduli, cinta terhadap Masjid Al-Aqsa dan tanah yang berada di sekitarnya, yaitu tanah Palestina. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap Palestina. Kita selalu doakan Palestina, kita selalu support Palestina, bantu Palestina sampai Palestina mendapatkan yang namanya kemerdekaan. Palestina hak kita semua. Masjid Al-Aqsa itu masjid kebanggaan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 firman Allah Subhanahu wa taala, 2 ayat yang ketika dibaca langsung saya ingat, terbayang perjuangan saudara-saudara kita di Palestina dan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina. Ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. آية yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Sebaik-baik hari selama matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu Adam alaihi salam diturunkan, dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam. Dan pada hari itu pula kiamat akan terjadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي, maka berbanyak membaca salawat untukku pada hari itu. Maka ayo kita rajin, semangat membaca salawat kepada Rasulullah SAW agar kita bisa mendapatkan syafaatnya beliau nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.